Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Hartono, nomor NPM 3219110096, kelas 4 reguler blok D. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Beban Terhadap Tingkat Keausan Ban Sepeda Motor pada Jalan Rigid atau Beton. Ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah tribologi dan bahan bakar otomotif. Tugasnya yaitu mencari sebuah jurnal tentang keausan. Di sini sudah saya dapatkan dan akan saya review ini jurnalnya. Baik, langsung saja. Jurnal ini berjudul seperti yang saya katakan tadi ya, Analisis Pengaruh Beban Terhadap Tingkat Keausan Ban Sepeda Motor pada Jalan Rigid atau Beton. Dengan autornya ini Orlin Sesa Suryanto Buyung, program studi Diploma 4 Teknik Mesin Politeknik Saint Paul Sorong. Dan di sini terdapat abstrak. Ban merupakan motor yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Pemilihan ban yang benar sangat menentukan keselamatan pengendara dari bahaya slide atau tergelincir ya pada jalan-jalan tertentu. Dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, performance meningkat, dan maintenance mudah. Jadi ban merupakan bagian motor yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Dan pemilihan ban ini sangat menentukan keselamatan pengendara dari bahaya tergelincir pada jalan-jalan seperti jalan beton itu nggak tergenang licin pada saat hujan juga. Dan ban juga itu bisa meningkatkan performance dan juga kenyamanan dalam berkendara. Nah, di sini terdapat 3 ban yang akan diuji. Yang pertama adalah ban IRC 8090/17 MC 38P. Ini merupakan kode ban. Dan yang kedua adalah ban Dunlop. Dan yang ketiga adalah ban FDR atau federal. Nah, dari ketiga ban ini nanti terdapat pembanding yang akan menunjukkan keefektifan ban antara 3 ini yang paling cocok digunakan di jalan rigid atau beton itu yang mana. Pembandingnya yaitu kecepatan 3000 rpm dengan beban muatan total 130 kg, 140 kg, dan 150 kg dengan waktu 2 jam setiap muatan dengan pengujian di atas tire tread. Kemudian untuk ban Dunlop ini nanti akan didapatkan penurunan berat atau nanti setelah ban digunakan di jalan itu pasti akan terkikis atau aus. Nah, nanti bisa diukur tingkat keausannya antara 3 ban ini. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Nah, ban merupakan bagian motor yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Pemilihan ban yang benar sangat menentukan keselamatan pengendara dari bahaya slide pada jalan-jalan tertentu. Dapat menurunkan biaya operasional kendaraan, performance meningkat, dan maintenance mudah.
Kemudian ini overloading dan under inflation dapat menyebabkan tingginya masalah-masalah beruntun termasuk aus ban atau pecahnya ban. Overinflation menyebabkan tekanan pada ban dan juga mempercepat keausan ban. Berdasarkan uraian di atas, di sini penulisnya ini sangat tertarik untuk menganalisa pengaruh beban terhadap tingkat keausan ban sepeda motor pada jalan rigid atau beton. Ini tadi kode bannya ini D8090/17 ini untuk ban Dunlop, yang ini untuk ban IRC dan federal ada 3. Nah, penelitiannya ini hanya menggunakan motor Honda. Jadi motor Honda nanti akan dipasangkan 3 macam ban ini. Nah, motor yang digunakan itu adalah motor Supra X 125R, dan ban yang digunakan tipe ban bias. Ban bias itu adalah ban yang menggunakan ban dalam. Pengertian ban tadi ya, ban adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Nah, fungsi ban antara lain yaitu yang pertama adalah menyerap kejutan yang diterima dari permukaan jalan yang tidak rata. Kemudian yang kedua adalah menambah kenyamanan berkendara. Nah, fungsi ban yang ketiga yaitu menopang seluruh berat kendaraan, mengontrol gerak awal, percepatan, perlambatan, pengereman, dan belokan. Ban yang dipilih harus dapat membawa muatan aktual pada axle dalam kecepatan tertentu. Yang keenam yaitu kapasitas beban maksimum pada ban harus lebih kecil dari beban maksimum yang ditetapkan untuk setiap ban. Nah, dari fungsi-fungsi di atas ada 6 fungsi tadi ya, ada 6 fungsi dari pengertian dan juga fungsi-fungsi ban ini, antara lain yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis ban. Ada 2 jenis ban ini. Yang pertama adalah ban bias atau cross play type. Nah, ban bias ini disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut 30 derajat, 40 derajat terhadap garis tengah. Susunan ini menopang beban pada arah memanjang dan arah melintang. Kemudian untuk yang B adalah ban radial. Ban radial terdiri dari lapisan benang yang tegak lurus. Kalau yang tadi disusun dari lapisan-lapisan benang yang membentuk sudut, kalau ban radial ini tegak lurus. Ban radial juga memiliki daya tahan aus yang lebih tinggi, tetapi bila digunakan pada jalan yang tidak rata dengan kecepatan rendah, kenikmatan pengendara menjadi kurang. Nah, antara ban bias dan ban radial pasti ada perbedaan. Nah, di sini ada masing-masing perbedaannya. Yang pertama, ban bias yaitu dinding samping lebih tebal atau kaku dibandingkan dengan radial. Telapak kurang kaku dibandingkan ban radial. Dinding samping tebal akan mengurangi kelenturan. Setiap gerakan akan mempengaruhi penampang telapak ban ya. Jadi untuk yang ban bias ini pada saat digunakan untuk membelok, ban bias ini triknya tidak nampak secara keseluruhan. Jadi kemungkinan ban tersebut menyebabkan slip atau tergelincir nanti. Berbeda dengan ban yang radial, dinding samping ban tidak tebal atau lentur, telapak ban lebih kaku. Waktu kendaraan menikung,
gaya menyamping diserap oleh dinding ban yang lentur sehingga tidak mempengaruhi dudukan telapak ban dengan permukaan jalan. Nah, ini kalau ban radial nanti triknya lebih menapak keseluruhan dengan permukaan jalan. Selanjutnya yaitu klasifikasi ban menurut cara menyimpan udara. Yang A ini adalah ban dengan ban dalam atau tube tipe. Katup dari ban yang menggunakan ban dalam ini yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek menjadi satu dengan ban dalam. Ban bias dengan ban dalam akan segera kempes bila terkena atau tertusuk benda tajam. Kemudian yang B adalah ban tanpa ban dalam. Biasanya terkenal itu ban tubeless, ban yang tidak menggunakan ban dalam. Karena ban tubeless ini tidak menggunakan ban dalam, maka katup atau pentilnya langsung dipasang pada pelek. Nah, kalau ban tubeless ini kalau tertusuk paku, nah, selagi pakunya itu tidak dicabut, maka ban itu tidak akan kempes. Berbeda dengan yang ban dalam tadi, kalau sudah tertusuk benda tajam, nah, akan segera kempes. Sistem kode spesifikasi ban. Di sini kode ban terdapat ya 90, 80, strip 17. Ini menyatakan ukuran bannya. Ini biasanya ya dibaca 90, 80, 17. Angka 90 ini menunjukkan lebar ban dalam satuan milimeter. Untuk yang 80 ini merupakan persentase atau aspek rasionya, persentase antara tinggi dan terhadap lebar ban. Kalau yang 17 ini adalah diameter dari pelek. Ini untuk menghitung aspek rasio yang ini 80% kali 90 mm sama dengan 72 mm. Aspek rasionya ini tinggi per lebar ban. Nah, untuk usia produksi ada 4 angka biasanya 3209. Angka tersebut menunjukkan periode produksi ban. Nah, kode di atas ini tadi 3209 ini menunjukkan kalau ban ini diproduksi pada minggu ke-32 tahun 2009. Kode angka ini sangat penting mengingat semakin lama ban tersimpan, semakin rentan terhadap kerusakan akibat kekerasan komponen ban. Ya. Selanjutnya yaitu bahan baku ban. Bahan-bahan pembuatan ban adalah sebagai berikut. Nah, ini ya, yang pertama adalah benang atau kawat baja, nilon, amarit, rayon, fiberglass, or polyester atau polyester ya. Biasanya bahan kombinasikan, misalnya benang polyester pada lapisan ban dan kawat baja pada bagian sabuk baja, dan pit yang umumnya terdapat pada ban mobil, penambang radial, karet alam, sintetis, dan seterusnya. Ini biasanya ada campuran-campuran kimianya juga ini. Nah, ini semua. Nah, sebelumnya mempelajari metodologi penelitiannya, kita harus mengetahui yang namanya gaya adhesi dan gaya histeris. Kekerasan permukaan jalan ditunjukkan
dalam bentuk tonjolan-tonjolan yang akan kontak dengan karet dari ban. Ya, jika gaya ini simbolnya F, terjadi tangan sial pada permukaan jalan, di mana permukaan karet bergerak relatif terhadap permukaan jalan, maka karet yang elastis akan mengikuti bentuk kekerasan dari permukaan jalan tersebut. Akibatnya yaitu gerakan tersebut akan terjadi gaya gesek sebesar F, gaya gesek, yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan yang terdiri dari komponen gaya adhesi. Ini nanti bisa dihitung menggunakan rumus-rumus ya. Kemudian yang gaya histeresis terjadi karena adanya distribusi tekanan yang tidak simetris pada karet. Jika terjadi kecepatan relatif yang semakin besar, maka distribusi tekanan makin besar juga. Kemudian ini untuk yang metode penelitian saja. Variabel penelitian bertujuan untuk menentukan bahan-bahan yang digunakan yang akan diuji sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun ini prosedur penelitiannya. Yang pertama adalah membuat alat penelitian. Yang kedua, bahan-bahan yang telah dipersiapkan. Di sini menggunakan bahan karena yang akan diteliti adalah ban ya. Ban apa tadi? Ban 3, ban Dunlop, ban radial dan ban Dunlop, ban IRC dan ban federal. Sebelum dipasang terlebih dahulu ditimbang dengan timbangan yang spesifik. Yang ketiga adalah catat berat awal ban yang akan diuji, dan seterusnya ini sampai 11 nih ya. Nanti dicatat keausan ban setelah pengujian atau setelah ban berhenti. Nah ini sudah kita masuk pembahasan, langsung saja. Koefisien gesek permukaan jalan rigid ini berkisar 0,5 sampai 2,5%. Nah ini hasil pengujian pada ban Dunlop, untuk yang ban Dunlop. Di sini RPM-nya dalam RPM atau kecepatan 3000 tadi dengan beban 130.000 gram, ini satuannya gram. Kalau dirubah ke kilogram berarti 130 kilogram ya. Berat ban awalnya 2154 gram juga. Ini semuanya ini satuannya gram. Rata-rata pengurangan beratnya itu adalah 6,1. Ini pada percobaan pertama. Percobaan kedua bebannya naik menjadi 140.000 gram. Nah ternyata rata-rata pengurangan beratnya naik juga menjadi 8,2. Dan percobaan ketiga dengan beban 150.000, ini pengurangan beratnya 10,1. Jadi semakin meningkat. Itu tadi untuk yang ban Dunlop. Kemudian yang ini adalah ban IRC. Ban IRC ini sama ya bebannya. Untuk percobaan pertama 130.000 gram, kedua dan ketiga ini sama dengan tadi, kecepatannya juga sama 3000 rpm semua. Untuk hasilnya yaitu untuk percobaan pertama yaitu 2,1, percobaan kedua yaitu 4,1 gram, dan percobaan ketiga adalah 6,1 gram. Nah ini lebih sedikit tingkat keausannya ya. Untuk yang ketiga tadi ban federal, ini ban federal. Untuk percobaan pertama hasilnya itu 3,3 gram. Untuk yang percobaan kedua 5,4 gram, dan yang ketiga 7,1 gram. Ini dapat disimpulkan terdapat hasilnya setelah dicatat ya,
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Ini pada variasi beban 130.000 gram, 140.000 gram, dan 150.000 gram, bahwa untuk ban Dunlop penurunannya sebesar 6,1, 8,2, dan 10,1 gram. Untuk ban IRC 2,1, 4,2, dan 6,1 gram. Sedangkan untuk ban radial ban federal dan FDR 3,3, 5,4 gram, dan 7,1 gram. Nah, dari sini dapat disimpulkan dari hasil penelitian tadi bahwa ban yang paling baik digunakan adalah ban IRC karena tingkat keausannya sangat kecil, dan yang tingkat keausannya paling tinggi adalah ban Dunlop tadi. Maka didapat data bahwa pengaruh beban sangat berpengaruh pada tingkat keausan ban. Terakhir adalah daftar pustakanya, yaitu Aronin 2011, arti kode dan angka pada ban motor. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf.